Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Oke Zoners. Ketemu lagi di Morning Zone bersama saya Andri Susanto dan juga Om Kemas. Thank you Mas Andri. Luar biasa. Ini Harus di hari Rabu pagi. Kita harus semangat ya Om. Harus dong. Dan harus. ini ada kawan-kawan juga di sini. Ada Om Dwi, ada Om Alek. Waduh, rame banget. Mereka ini penghuni lantai 5. Lantai 5. Iya. Jadi kalau ada gerakan-gerakan yang mistis, nah itu mereka tuh penghuni lantai 5. Aduh, ini ngomong-ngomong puasa mau bentar lagi nih Mas ya? Iya tuh puasa sebentar lagi. Udah ada, nanti ya rencananya kita akan menggelar sidang isbat tanggal 28. Tetapi Muhammadiyah sudah menentukan ya. Betul, tanggal 1 Maret itu awal puasa. Awal puasa. Berarti hari Sabtu. Jumat kita sudah sholat raweh, betul? Oh iya, Jumat sholat raweh, Sabtunya dari Muhammadiyah ya? Iya, Sabtunya kita puasa. Waduh, luar biasa ini. Cepet ya? Sabtu weekend puasa. Wah. Iya kan? Wah, itu hari pertama pasti rame tuh Mas. Hari pertama pasti rame. Lebih baik buka di rumah, jangan buka di luar. Kenapa? Pasti akan rame. Enggak, justru kalau hari pertama, hari kedua buka di luar. Karena pasti sepi. Orang semua berharap buka di rumah. Oh gitu? Iya. Oh iya, itu pengalaman tuh. Pengalaman ya? Iya. Oh, oke. Boleh. Tapi nanti kalau udah minggu kedua, minggu ketiga tuh udah rame. Udah rame. Oh, iya. Udah rame. Udah. Gajian Mas tanggal 1. Oh iya juga ya. Iya. Feelingnya beda ya. Pasti pengen kita buka puasa di luar aja deh. Iya bener juga ya. Tapi Om udah ini ke pasar grosir, borong-borong segala macam kebutuhan? Kemarin sih ada beberapa yang naik ya, cuman ya mudah-mudahan masih bisa tolerir lah. Masih bisa ditolerir. Kemarin cabai sih udah naik tuh. Telur juga katanya. Telur juga. Nah tapi ini ada tuh kayak minggu lalu kan di akhir pekan kemarin itu semua pada borong tuh kebutuhan buat puasa, ya kan? Karena weekend besok kan yang hari Sabtunya kan udah mulai tuh puasa, jadi banyak warga Jakarta tuh semua borong tuh. Borong ya. Selain ke makam ya, buat nyekar, borong belanjaan. Jadi rutenya abis dari makam langsung pasar. Langsung ke supermarket. Supermarket. Iya, belanja deh. Borong-borongin semuanya tuh. Iya kan mungkin dari Oke Zoners juga ada yang kayak gitu tuh. Betul. Iya. Nggak apa-apa sih mungkin karena memang kebutuhan juga ya hari Sabtu Minggu daripada tadi yang bilang Mas Andi daripada makan di luar, makan di rumah bisa kan? Iya, makan di rumah dengan persiapan yang udah lengkap ya. Tapi Om Kem, ini juga kan menjadi sebuah cerita juga nih kalau di bulan Ramadan ya. Iya kan? Iya. Pengalaman kita dulu kecil misalnya itu juga lucu-lucu tuh. Iya. Om Kem punya pengalaman yang unik nggak dulu waktu Ramadan masih kecil gitu? Waduh. Kayaknya sering bolong kayaknya kalau dilihat dari muka-mukanya. Justru saya nggak bolong Mas. Waktu itu saya nggak tahu apakah bisa bolong apa nggak karena gini. Biasanya kalau misalkan mudah-mudahan relate ya. Abis sahur itu pasti kita perang petasan. Cuma jangan diikutin ya. Itu dulu begitu tuh saya tuh. Perang petasan. Iya. Ada juga kadang abis itu main bola. Anak sekarang kayaknya main game ya. Main game ya. Janjian ya. Iya benar-benar. Main bola. Bahkan sebenarnya tuh dulu saya main ini Mas. Kan agak jauhan sedikit itu ada deket pintu air. Iya. Pada berenang di situ pintu air. Oh. Waduh tuh. Boleh kagak itu berenang puasa? Enggak, gimana ya? Waktu itu masih kecil kan? Iya, masih kecil ya. Kalau Mas Andri gimana Mas Andri? Nggak, saya sih nggak banyak ya. Saya tuh paling seneng tidur, jadi abis imsak, sholat subuh tuh biasanya tuh bablasin tuh tidur tuh. Waduh. Bangun-bangun zuhur. Gitu. Abis zuhur tidur lagi, ya. Bangun-bangun asar. Tahu-tahu udah buka aja gitu. Apalagi nih kan kayak sekarang kan pemerintah memberikan kelonggaran ya buat anak-anak sekolah ya untuk libur nih di awal puasa. Terus kemudian juga ini nanti di akhir puasa menjelang menjelang Idul Fitri juga gitu tuh. Ya kan dikasih waktu yang libur yang cukup panjang gitu. Wah, itu udah pasti tuh. Wah, pasti itu seru-seruan itu ya. Iya, seru-seruan itu tidur game gitu anak-anaknya kan. Tapi padahal sebenarnya esensinya kan sebenarnya perbanyak ibadah harusnya. Perbanyak ibadah. Iya kan. Dan ini mungkin ada kesempatan juga nih buat orang tua di sana menyekolahkan anaknya di pesantren kilat. Iya. Betul. Tapi kebanyakan pesantren kilat bukan dari awal-awal kan?
tengah-tengah tuh biasanya. Oh iya, gitu tengah-tengah kan. ya, biasanya ya. Biasanya tengah-tengah. Iya, tapi kan liburnya di awal nih, makanya kan bisa jadi nanti Dimajuin pesantren ya? kilatnya di awal, iya. Bener. Bisa juga Bisa dimajuin. juga, iya kan. Nah, Lumayan seminggu. tapi yang seru lagi tuh sebenarnya tuh ketika kita mempersiapkan menu berbuka dan menu sahur, ya kan. betul. Berbuka mungkin nggak ada isu ya karena udah pada buka nih warung-warung ya. Atau enggak tempat-tempat makan tuh udah banyak lah. Kita bisa makan di luar dan segala macamnya. Pesen makanan online juga bisa. Betul. Nah, tapi sahur nih gitu ya kan, yang kadang-kadang jadi PR sebenarnya. Krusial banget itu. Krusial, padahal sebenarnya itu kan pondasi ya. Betul. Kita mau puasa 1 hari, nah sahurnya nggak kekontrol. Betul. Ya kan, nah kadang-kadang yang di stok di kulkas cuman ada itu lagi tuh gitu. Mie instan, ya. Mie instan ya kan. Makanan kalengan gitu kan, ya kalengan kan? gitu ya. Kornet ya gitu-gitu kan, sosis ya kayak gitu-gitu tuh. Gitu kan. Nah, itu kan kita juga harus menjaga sebenarnya kan. Betul. Apakah ini sehat kalau misalnya makan setiap hari begini? Gitu bener. kan ya. Tapi males banget tuh bangunnya bangunnya males ya kan, apalagi masaknya gitu betul, kan. Iya, betul. kadang-kadang nyawa belum ngumpul tuh di meja makan gitu. Iya. Itu tuh sama serat juga kali ya harus dipenuhi. Nah. Cuman gimana cara menuhinnya kan? Nah, Bener. itu yang perlu kita tanya tuh kayaknya dokter. iya, perlu kita tanya Ahlinya tuh, kayaknya. ahlinya. Tapi nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya sama ahlinya ya. Betul. Supaya kita bisa tahu tuh kira-kira kayak gimana sih menu yang benar ketika sahur atau ketika berbuka. Do and done-nya tuh kayak gimana. Betul. Ya kan? Jangan salah ya Mas ya. Jangan salah. Nanti malah yang ada GERD gitu kan, bahaya itu gitu. penyakit lambung tuh udah paling awam lah. Betul. Iya kan, kejadian sakit mah. Iya kan, betul. dan ya banyak lah penyakit-penyakit terkait pencernaan gitu ya, karena kaget atau tidak sesuai atau juga salah dalam sahur, makan sahur dan makan saat berbuka. Tapi tetap harapannya tetap harus berolahraga meskipun puasa, iya kan? Itu dia tuh. Olahraganya apa sih Om kalau puasa gitu? Nah, mending kita tanya sama ahlinya deh nanti dah. Iya ya. Iya kan? Ya. Seperti apa sih olahraga yang benar? Kalau kita mah ya namanya puasa mah jalan-jalan, olahraga gitu kan, lari-lari Iya. gitu. Nah, Iya sebenarnya sih. yang benar gimana sih? Nah, itu kan yang harus kita tanya juga tuh sama dokter. Iya ya. Iya. Kalau Om biasanya ngapain? Main badminton, main tenis gitu nggak? Nggak berani. Lapar ya. Gue sih pengennya berenang. Oh iya, berenang ya, bener-bener ya. Berenang, cocok. Ketelan air kan juga ya, nggak apa-apa deh gitu. Maaf, nggak sengaja. Ya, tapi nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya, Oke Zoners ya, di segmen kedua. Jangan kemana-mana, nanti akan ada ahlinya, Betul. dokter ya, yang bisa kita Dokter tanya Lia, jawab ya, panggilan. dokter Lia, yang bisa kita tanya jawab nih, gitu, soal apa sih menu yang bergizi untuk sahur dan berbuka, terus kemudian bagaimana sih olahraga yang ideal ya, Ideal, pada saat Ramadan. Jangan kemana-mana, Oke Zoners, tetap di Morning Zone. Morning Zone. Cepat terkoneksi. Lengkap di sini. Okezone.com. Lengkap cepat beritanya. Iya, kembali lagi di Morning Zone ya. Kita masih ngobrol-ngobrol nih Om Kem, iya kan? Jelang puasa ya. Jelang puasa pastinya. puasa. Iya, dan persiapannya seperti apa sih gitu. Kayaknya nggak afdol kalau kita nggak nanya ahlinya nih Om. Benar. Ada siapa nih Om? Kita harus panggil nih dokter yang kredibel gitu kan. Kita panggil dokter dari Rumah Sakit Harapan Bunda, Dokter Andi Siti Tandina atau Dokter Lia. Sapa. Dokter Lia kita Halo, sapa. Dokter Lia. Halo, selamat pagi Dok. Selamat pagi. Waduh, dokter sehat sekali. Kayaknya nih lagi Cerah ceria sekali lagi. ya. Cerah sekali Pagi hari ini ya. Iya. Dok, kita mau nanya-nanya nih untuk ini kan kita menjelang bulan Ramadan ya Dok ya, kita mau puasa nih gitu. Persiapannya apa aja sih Dok yang harus kita lakukan Dok supaya puasa kita aman, kita tidak sakit gitu kan, dan juga nutrisi sama gizinya tetap terjaga Dok. Siap. Jadi yang pertama, kan kalau untuk persiapan bulan puasa sebenarnya sama aja gitu ya. Iya. Jadi yang pertama pasti kita siapin untuk persiapan sahur, untuk bukanya gitu ya. Nah, dengan teratur gitu, contoh misalnya sahur itu kalau bisa jangan jauh-jauh dari waktu imsak. Contoh kan biasa ada orang yang suka males gitu ya, makan sahur gitu, bangun sahur, maunya malam aja gitu jam 12. Nah, itu tidak disarankan gitu. Jadi kalau bisa memang sahur ya pas waktunya. Kenapa? Agar yang kita konsumsi, makanan yang kita konsumsi itu bisa menjaga tubuh kita gula darah terutama ya itu seharian penuh kayak gitu ya. Lalu untuk porsinya juga itu juga
atur juga tuh. Contohnya misalnya dari makanan yang kita makan itu kalau bisa setengah porsinya itu lebih banyak serat pada saat sahur terutama. Kenapa? Karena serat itu dengan konsumsi banyak serat kita bisa menjaga kenyangnya itu lebih lama dibandingkan kalau kita lebih banyak konsumsi karbohidrat gitu, tinggi gula. Nah itu jadi setengah dari porsi makan kita itu serat. Lalu seperempatnya tetap karbohidrat tetap harus terpenuhi, sama seperempatnya lagi tuh protein gitu. Yang nggak kalah penting di sini cairan. Ya, cairan juga harus terpenuhi dengan cukup gitu karena untuk menjaga cairan 1 hari penuh itu kan juga nggak bisa kita cuma asal minum aja ya gitu, takutnya terjadi nanti kalau itu dehidrasi kayak gitu. Jadi cairan memang tetap disarankan 2 liter sehari atau sekitar 8 gelas itu harus tercukupi dengan baik gitu. Dok, ini kan kebiasaan fisik juga boleh dilakukan juga pada saat puasa. Kebiasaan kita nih kan abis sahur biasanya langsung tidur dok, abis subuh tuh dok. Itu boleh nggak sih dok? Nanti bangun-bangunnya nanti zuhur dok. Bentar lagi buka dok. Kayak bocah dok. Jatuhnya tidur terus gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau bisa pada saat setelah sahur, setelah sholat gitu, kalau bisa sih nggak langsung tidur gitu ya. Kasih jeda juga. Kenapa? Karena mencegah juga makanan yang kita sudah konsumsi itu kan penuh di saluran pencernaan kita gitu ya. Nah itu biar tidak membuat kerusakan pada organ kita. Contoh nih kalau udah kita makan penuh gitu, lambung kan terisi penuh nih. Nah, takutnya kalau kita langsung tidur, terus apalagi kalau sampai zuhur itu terlalu lama ya. Nah, itu takutnya tekanan di lambungnya itu jadi lebih meningkat. Itu mungkin nanti efek jangka panjangnya tuh bisa bikin, mungkin pernah dengar penyakit GERD gitu ya, itu karena lemahnya katup jantung gitu ke tenggorokan. Jadi itu yang bisa menyebabkan refluksnya dari cairan atau asam lambung kayak gitu. Jadi kalau bisa sih ya jangan langsung tidur ya. Jangan tuh Om Kem. Jangan ya. Dok, tapi ini kalau misalkan untuk pas sahur nih dok nih, boleh nggak sih kan lagi musim durian nih dok, boleh nggak sih dok? Icip-icip dikit gitu dok, iya nggak? Atau makan sate kambing gitu dok, boleh nggak? Nah, jenis makanan yang seperti apa yang kira-kira layak atau baik untuk sahur gitu dok? Karena kan kadang-kadang kita juga nggak kontrol nih dok ya kan? Iya. Kadang yang ada aja gitu ya jajan. Iya, yang ada aja. Makan gitu ya. Betul. Jadi kalau misalnya makanan tadi sih sebenarnya yang disaranin itu kalau bisa serat yang dibanyakin, terutama pada saat sahur itu ya. Jadi sayuran, buah-buahan gitu. Jadi biar ngejaga kita nutrisinya tuh, kadar gula kita tuh juga terjaganya tuh lebih stabil gitu. Kalau misalnya kita banyak, kalau durian itu kan jatuhnya sebenarnya tinggi gulanya itu, walaupun gula bagus, gula fruktosa dari gula buah, dia juga bisa bikin gula darah itu langsung peak naik gitu. Jadi nanti ada berapa saat yang dia langsung turun, jadinya jatuhnya lebih cepat lapar kayak gitu. Oh gitu. Jadi yang sudah disaranin sih kalau bisa tetap serat yang lebih banyak sih, sayuran, buah-buahan gitu. Tapi jangan juga durian ya. Durian. Iya. Lagi musim dok. Nah, untuk berbuka nih dok. Nah, kadang-kadang kita juga suka kalap mata nih dok ya kan. Sekarang kan ada PPT tuh, para pemburu takjil. Ya. Itu kan makanannya gorengan semua tuh dok, takjilan dok ya kan. Om Kem nih seneng banget nih. Cocok. Ya kan jam 4, jam 5 gorengan. Dia udah jalan tuh dok ke bawah tuh dok. Di kantor kita kan di sini dekat stasiun Gondang Dia dok. Nah, itu banyak yang jualan takjil ya. Betul. Iya, dan goreng-gorengan tuh dok. Nah, bakwan tahu. Bakwan tahu. Yang ideal tuh kayak gimana sih dok? Untuk berbuka gitu. Jadi berbuka ya. Jadi yang disarankan tuh pasti air putih terlebih dahulu. Terus memang makanan manis, tapi makanan manisnya di sini itu bukan sirup ya, bukan es buah yang sirup susu gitu ya. Jadi makanan manis tuh buah. Jadi misalnya kalau suka kurma atau buah-buahan yang lain, misalnya pisang atau pepaya, itu sebenarnya yang disarankan pada saat benar-benar waktu berbuka kayak gitu. Nah, kenapa gorengan sebenarnya tidak terlalu disarankan, malah tidak disarankan karena dia kan tinggi
lemak ya, minyak itu kan digoreng. Nah, dia kalau misalnya kita konsumsi langsung pada saat perut kosong, terus misalnya langsung dengan porsi yang banyak, itu bisa mengganggu pencernaan. Nanti malah jatuhnya kadang kalau yang nggak kuat itu diare karena minyak itu dicerna di tubuh itu lebih berat. Jadi usus kita tuh mau mencerna lemak itu lebih berat dibandingkan buah-buahan kayak gitu, air putih gitu. Jadi takutnya nanti ada efeknya. Duh, bener, berbukalah dengan yang manis. Berbukalah dengan yang manis tapi bukan sirup. Oh, bukan sirup masalahnya. Dok, ini juga ada banyak ya, tadi dokter pernah sempat bilang juga ya apa penyakit GERD ya. Nah, ini kayaknya sering banget dialami sama kita-kita nih. Betul, ya kan? betul. Apalagi kalau lagi puasa gitu, ya kan? Keseringan karena kurang sahur ya. Jadi nggak sahur ya kan, atau sahurnya makan Indomie, Dok. Makan mie instan, sorry ini jadi iklan. Jangan. Ya, makan mie instan gitu kan, Dok, ya kan, sampai akhirnya GERD lah gitu. Nah, gimana cara mengatasi supaya kita tidak GERD pada saat puasa, Dok? Oke, jadi kan penyebab GERD itu macam-macam ya. Memang paling sering itu karena memang ada riwayat penyakit lambung gitu ya, asam lambung. Terus atau yang tadi saya jelaskan mungkin ada di katup lambungnya itu dia ada kelemahan gitu. Jadi apa yang kita konsumsi misalnya apalagi terlalu banyak itu dia bisa reflux gitu, makanya disebutnya GERD itu penyakit GERD. Jadi palingan yang bisa dihindari makanan-makanan yang menyebabkan asam lambungnya meningkat terlalu tinggi gitu, yang terlalu asam, terlalu pedas kayak gitu, yang minyak itu yang bisa meningkatkan kadar asam lambung itu terlalu tinggi gitu, terutama pada saat sahur dan berbuka itu gitu. Kalau misalnya tidak dalam puasa kan sebenarnya disarankan tuh makannya sering tapi dengan porsinya lebih kecil. Tapi kalau pada saat puasa porsinya sih sebenarnya porsi normal saja, cuma apa yang dimakan itu kalau bisa yang tidak merangsang untuk asam lambungnya yang produksinya jadi meningkat. Nah, ini ada nih case misalnya, Dok, dia tidak sahur nih, Dok ya. Dia tidak sahur tapi kemudian pas buka ini udah ngebet banget nih, pengen makan banyak gitu kan? Tiba-tiba makannya banyak. Pengen makan banyak. Nah, sebaiknya apa yang harus dilakukan nih, Dok? Apakah tetap seperti yang tadi bilang harus ya mengikuti pola-pola itu dulu baru boleh makan atau bagaimana sih, Dok? Sebenarnya, Dok? Jadi yang tadi ya karena pas buka puasa itu kan benar-benar perut tuh lagi kosong banget gitu ya. Nah itu yang disaranin jangan langsung makan terlalu banyak. Gitu. Jadi berbuka dulu yang tadi air putih dulu, karena kan kita harus menuhin kecukupan cairan dulu nih, ya kan? Setelah seharian itu nggak konsumsi apapun, terutama cairan, dan pasti ada pengeluaran cairan di tubuh kita. Nah itu pasti cairan dulu yang harus dipenuhi. Yang kedua serat dulu yang harus dimakan gitu. Kenapa serat juga penting di awal? Karena biar keinginan kita untuk makan yang lebih banyak, terutama karbohidrat dan lemak itu bisa jadi menurun gitu, karena udah ada serat yang kita makan terlebih dahulu gitu. Bukannya nggak boleh makan porsi banyak, bukan, tapi maksudnya kalau langsung makan itu takutnya ada gangguan pencernaan yang nggak kita pengen. Iya. Dok, satu lagi pertanyaan terakhir nih, Dok. Ini kan selama puasa kita kan juga harus bisa mengatur ritme aktivitas ya, termasuk juga olahraga nih, Dok. Nah, olahraga yang baik pada saat puasa tuh apa, Dok, kira-kira, Dok? Jadi aktivitas fisik memang tetap disarankan ya pada saat kita puasa gitu. Nah, untuk aktivitasnya itu tidak disarankan yang terlalu berat. Nah, kapasitas berat, ringan, sedang itu kan sebenarnya beda-beda ya tiap orang gitu. Dan usia, jenis kelamin itu kan berbeda-beda ya. Nah, yang disarankan memang yang ringan sampai sedang itu berjalan tuh yang paling ringan. Santai, jalan cepat atau lari jogging gitu. Atau misalnya yang lagi sekarang nih pilates, yoga, nah itu juga disarankan seperti itu. Waktunya 30 menit dalam satu hari. Dan itu baiknya sebelum berbuka atau setelah berbuka gitu, Dok? Atau di tengah hari, Dok? Batal mulu kali kalau di tengah hari sih, Dok. Aus dong. Jadi yang disarankan itu memang mendekati waktu berbuka. Gitu. Jadi kalau bisa 1-2 jam sebelum waktu berbuka dilakukan untuk olahraga gitu, agar kalau misal kita olahraga kan kita juga mengeluarkan cairan, nah itu bisa langsung tergantikan. Dok, satu lagi, Dok, ini boleh nggak kasih tips nih, Dok? Tips kan sekarang kan lagi ngetren itu bahwa
puasa itu bisa menurunkan berat badan nih, ya pengen kurus lah, gitu kan. Nah, ada tips nggak dok? Maksudnya apa yang harus dilakukan gitu kan, agar puasa ini juga maksimal, terus kemudian berat badan juga ya harapannya bisa turun gitu ya mas ya? Iya. Gitu. Gimana dok? Baik, jadi kalau tipsnya yang pertama pasti atur pola makannya tuh. Yang pertama yang tadi jadwal sahur sama jadwal buka puasa. Jadwal sahur memang sebisa mungkin mendekati imsak yang tadi ya, karena dia biar bikin kita gula darahnya terjaga seharian penuh. Jadwal berbuka puasa disegerakan gitu, jadi jangan ditunda-tunda, nanti aja deh sekalian. Jadi udah ngebayangin pengen makan yang macem-macem gitu, jadi berbukanya jadi terlalu berlebihan. Nah itu tidak disarankan. Aktivitas fisik itu juga disarankan untuk tetap dilakukan gitu kan, karena selain pada saat puasa itu juga gunanya aktivitas fisik juga bisa regenerasi untuk sistem-sistem kekebalan kita juga gitu. Dengan puasa pun kita juga ada regenerasi sistem kekebalan kita juga gitu. Lalu cairan juga jangan sampai kekurangan gitu. Nah terus yang untuk diet sebenarnya dengan berpuasa ini juga karena kita menjaga pola makan yang lebih teratur kan, jadi metabolisme tubuh kita juga sebenarnya lebih terjaga gitu. Dengan apa yang kita konsumsi itu metabolisme itu lebih stabil. Nah dengan metabolisme yang lebih stabil itu dia juga sebenarnya bisa menjaga berat badan itu lebih stabil itu, minimal kalau nggak naik ya. Iya. Jadi boleh tuh tipsnya diikutin tuh ya. Iya benar-benar. Gitu. Ini sebenarnya sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, ya kan? Jadi puasanya dapat, ibadahnya, kurusnya juga dapat, gitu ya dok ya. Badan ideal juga dapat, gitu ya. Siap. Dokter Lia, terima kasih banyak dok atas waktunya dok. Iya, lancar-lancar untuk pekerjaannya. Selamat bertugas kembali dok. Sampai jumpa dok. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya dok ya. Thank you dokter. Terima kasih dok. Tuh Om, iya kan? Tuh loh, tipsnya cakep itu ya. Iya. Tinggal gimana cara ngerjainnya Om, kita udah tahu. Iya kan? Ngerjainnya kadang susah Om. Itu dia. Gelap mata ya, gelap mata. Apalagi kalau udah mau buka tuh. Iya kan, waduh makanannya enak-enak banget kan. Pasti kita kalap ya. Pengen makan ini, pengen makan itu, pengen makan. Apalagi pokoknya minggu pertama deh. Iya kan? Menu berbuka puasa tuh gorengan banyak. Iya kan, iya gorengan semua lengkap. Pokoknya ya. Iya kan, es kelapa, ya kan, gorengan, sirup, iya luar biasa. Ngebayanginnya udah kayak wah gitu kan. Tapi tadi kata dokter harus pelan-pelan makannya juga karena perut dalam kondisi kosong, jadi nggak boleh buru-buru. Terus olahraga, olahraga juga bagusnya sebelum berbuka. Biar lebih maksimal kan? Iya, nah kebanyakan kita olahraga habis sahur. Iya. Dulu sama tuh begitu tuh. Iya kan? Waktu masih kecil kan kita habis sahur kan? Habis sahur pasti. Habis itu tepar, tidur seharian. Ya kan? Bablas sampai asar. 2 jam lagi buka gitu kan. Iya. Ya tapi itu lika-liku ya. Nanti Ramadan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Amin. Kita semua diberikan badan yang fit untuk bisa ikut ibadah dengan baik. Dan mudah-mudahan juga diijabah ibadahnya. Amin. Doa-doanya juga. Amin. Oke Zoners, ya terima kasih Om Gem atas waktunya. Thank you Mas Andri. Ya, kita ketemu lagi di jam yang sama besok jam 8 sampai jam 9 pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.